Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ASN, ketemu lagi dengan saya Novalina Wiswadewa. Ini adalah live perdana saya melalui atau dari kafe sebelah kita live. Dan hari ini saya ditemani oleh bintang tamu atau apa nih? Teman saya Ahmad Ilham. Konon katanya ini masih saya harus, apa kabar Pak Ilham? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya lebih bagus panggilnya Om Ila ya, kayaknya lebih familiar. Om Ila ini Sobat Info adalah sahabat saya zaman masih muda. Mudah-mudahan kita juga tetap menjadi sahabat sampai 87. Dan Om Ila ini satu nih, saya masih penasaran walaupun kita sudah bersahabat lama, tapi melihat medsosnya Om Ila ini, Om Ila ini dikenal di medsos sebagai temennya Labedu. Saya bingung, Om Ila ini Labedu, saya temannya Labedu, atau Om Ila ini yang temannya Labedu? Om Ila, gimana ini? Sebenarnya saya mau jawab dengan kebingungan gitu. Kenapa? Karena itu tiba-tiba saja muncul istilah Labedu, tapi karena sudah terlalu populer di mana-mana, saya mau ambil satu tambahan, meskipun dia bersifat masih daerah, ada temannya. Temannya dalam pengertian itu temannya. Temannya siapa, orang bertanya, Labedunya mana? Saya juga bingung gimana. Tapi biarlah kita semua jadi temannya Labedu. Labedunya di mana? Nah, tidak usah dipeduli. Intinya kita semuanya adalah teman. Siapa Labedu itu nggak usah pusing ya. Pokoknya kita semua adalah temannya Labedu. Insya Allah temannya Labedu ini adalah teman-teman yang komunitasnya selalu mau men-sharingkan hal-hal baik ya, informasi yang baik. Oke. Om Ila, ini kan Om Ila ini thank you banget loh menyisihkan waktunya beberapa jam untuk menemani saya dan Om Arif yang ada di depan sini ya untuk sharing mungkin ya soal sistem kinerja. Nah Om Ila sebelum kita ngobrol-ngobrol santai soal sistem kerja, Om Ila sebenarnya hari ini ke Palu memang mau ke Palu atau ada tujuan lain Om Ila? Ini semuanya serba dadakan, tapi alhamdulillah itulah pertemanan. Kita bisa bertemu kapan waktu. Justru yang direncanakan biasa tidak jadi perencanaan. Alhamdulillah kita ketemu dengan teman saya, sahabat saya dari dulu. Dari dulu kenapa? Karena sampai sekarang masih sering WA, video call. Bahkan pernah saya tegur beliau menelpon sampai 54 menit. Karena udah mau maghrib saya tegur. Beliau bilang iyalah 54 menit lewat 18 detik. Alhamdulillah saya ada perjalanan sebentar untuk menuju Pasangkayu Sulawesi Barat untuk pergi berbincang-bincang dan kemudian kemarin Ibu Nova terlalu formal, Tante Nova lagi mengajak saya untuk bincang-bincang. Saya tidak sangka kalau akan live seperti ini. Ya, deg-degan juga sebetulnya. Om Ila luar biasa. Om Ilah ini kan mumpung ada waktu di sini nih, saya ingin manfaatkan betul kehadiran transitnya Om Ilah ini untuk kita bisa ajak diskusi kaitannya dengan sistem kerja Om Ilah ya. Kerja. Oke. Sekarang ini kan pemerintah ini sudah berusaha memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi. Nah, kemudian kan sudah juga dikeluarkan nih dalam rangka penyederhanaan birokrasi, pemerintah melalui Kemenpan RB juga sudah mengeluarkan peraturannya terkait dengan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan ya, dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Nah, sebenarnya apa yang Om Ila melihatnya, apa sih alasannya kok pemerintah harus perlu melakukan penyederhanaan organisasi, lalu kemudian penyetaraan lagi jabatan ke jabatan fungsional? Apa yang Om Ila kira-kira? Saya mau ngambil ilustrasi sebetulnya. Mudah-mudahan ini nyambung. Saya baru turun dari pesawat. Coba bayangkan ketika kita mau naik pesawat hingga tiba. Apa sih yang dilakukan oleh maskapai itu? Apakah yang dilakukan oleh bandara itu dan lain-lainnya, baik yang back office maupun di front office maupun yang petugas-petugas lain. Tante Novi kira-kira bisa bercerita apa sih yang dilakukan mereka sampai kita merasa nyaman untuk bisa terbang dan tiba di Palu. Kira-kira kayaknya bisa dibayangkan. Ya itu memperbaiki layanannya, kemudian menyiapkan perencanaan. Iya,
sampai layanannya di bandara, sampai terbangnya, sampai semua, sampai tibanya, sampai mendaratnya, sampai bagasi kita terlayani dengan dan baik. semua terukur kan. Coba bayangkan kalau kita mau berangkat tidak jelas kapan waktunya, tidak jelas naik pesawat apa, setelah di atas tidak jelas, sampai turun tidak jelas. Ada satu maskapai penerbangan saya tidak sebut, dia punya namanya touch point. Touch point itu artinya dia sudah membuat semacam budaya kerja yang mulai dari bukan sebelum berangkat sebetulnya, sebelum berhubungan dengan maskapai itu dia sudah susun apa sih yang poin-poin yang bisa digunakan, bisa dipakai supaya masyarakat pengguna pelayanan itu nyaman. Kedua, ketika membeli tiket, apa sih yang dilakukan? Ketika sampai di bandara, apa dilakukan? Ketika naik pesawat, apa dilakukan? Turun dari pesawat, apa dilakukan? Bahkan, kalau istilah di perusahaan itu, purna jual, kan gitu, pasca pelayanan. Nah, sekarang kita coba bayangkan, kalau kita masuk ke rata-rata teman, itu bicara bandara. Coba bayangkan kalau kita naik, Arum jeram, kita naik Arum jeram, tiba-tiba naik, nanti dikasih instruksi di sana, kemudian semacam pelatihnya itu melatih kita hanya waktu itu, kemudian untuk hanya mengikuti perintahnya, tidak melakukan apa-apa. Kalau saya bilang kiri, kalau saya bilang kanan, semua diatur hanya satu orang, dan itu tiba-tiba. Bayangkan kalau pemerintahan seperti itu. Sekarang ilustrasi yang ketiga lagi. Saya berangkat, ini sering saya lakukan dulu ketika dari Palu atau ke Pasangkayu bolak-balik dengan naik mobil rental yang tidak jelas. Bagaimana keselamatan penumpang, bagaimana janjinya, ketemu di mana, jam berapa berangkat, itu tidak jelas semua. Dan ini yang mungkin yang menjadi dasar bagaimana perbaikan birokrasi itu. Intinya sebetulnya adalah sudah ilustrasinya selesai. Covey berkata gini, start with the end in mind. Kira-kira maknanya apa? Start with the end in mind. Kalau di Indonesia kan mulailah dari akhir, pikiran terakhir. Mulai dari pikiran terakhir, mulai dari tujuan akhir kita apa sebenarnya? Ada filosofi di Sulawesi, Bugis Makassar maupun di KAI sini yang mengatakan gini, pastikan dirimu tiba baru berangkat. Yakinkan dirimu tiba baru berangkat. Bahasa orang di selatan, istilah orang Palu di sini. Kau lihat dirimu tiba baru berangkat. Itu dalam makna filosofis. Bagaimana kalau kita pakai makna di perencanaan pembangunan, bahasa program apa? Visi. Kalau begitu, apa visi kita yang mau dicapai? Orang di swasta sudah jelas dengan visi misinya, nilai organisasinya, dan itu dijalankan dengan baik. Nah, sekarang apakah di pemerintahan ketika membuat visi hanya sekedar membuat visi atau sudah bisa memastikan untuk sampai ke tujuan? Ada berapa daerah yang membuat visi, minta maaf, saking terlalu panjangnya sampai menghafal pun susah. Saking terlalu panjangnya sehingga menghafal pun susah. Bagaimana menerapkannya? Semua hal-hal yang bagus secara filosofis ditampilkan, tapi begitu diturunkan dengan program, biasanya tidak nyampe turunannya. Itu yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, ada namanya istilahnya itu benang kusut. Kalau istilah ini red tape state, benang kusut. Coba bayangkan Tante Novi, yang bagaimana tuh benang kusut? Kita coba setelah membayangkan itu, coba bayangkan tidak tahu ujungnya di mana. Ujungnya di mana. Mau diurai juga nggak tahu di mana. Coba bayangkan selama pengalaman 30 tahun lebih di birokrasi, bayangkan dengan benang kusut yang ada di birokrasi. Saya cerita pasti sudah tahu kan? Betapa kusutnya sistem birokrasi kita. Makanya dikeluarkanlah peraturan ini. Kenapa? Karena birokrasi kita terlalu banyak mengorganisir dokumen.
bahkan antara dokumen dengan dokumen secara parsial sulit untuk dilakukan, disatukan. Satu peraturan terlalu banyak mengatur, begitu lintas peraturan pun semakin kacau. Inilah yang sampai kelemahan birokrasi ini dilihat oleh pemerintah pusat. Bagaimana sih untuk bisa kita melakukan pemerintahan yang baik dengan satu sistem yang lebih baik? Saya kira itu pengantar ini. Oke, Om. Nah ini lagi satu kan tadi sudah melakukan penyederhanaan organisasi, lalu kemudian juga penyetaraan, ya kan? Nah yang terakhir juga penyesuaian sistem kerja. Saya kok pikir kok harus penyesuaian sistem kerja lagi, padahal rasanya sih udah cukup penyederhanaan, udah cukup ya, udah lebih ringkas lah birokrasi kita. Lalu kemudian penyetaraan, udahlah, kok harus lagi menyesuaikan sistem kerja? Nah, selama bekerja di birokrasi selama 3 tahun lebih, sebetulnya pola kerja pendekatan integrasi sudah jalan. Jadi sudah oke. Bahkan pertama KPDN kita masih kenal itu namanya PP nomor 6 tentang koordinasi. Oh, iya. Tapi yang sulit gampang diucapkan, sulit dilaksanakan itu berarti. Ya, kenapa? Karena mungkin aturan turunannya yang tidak seperti tadi bahwa terlalu banyak aturan sehingga susah dikoordinasikan. Nah, maka dalam peraturan ini yang ada pada pemerintah itu sebetulnya ini melakukan pendekatan yang terintegrasi baik internal organisasi maupun eksternal organisasi di lingkup pemerintahan itu sendiri. Yang kemudian adalah bagaimana prinsip kolaboratif yang membantu. Ini yang mungkin perlu diperhatikan. Kenapa? Meskipun visi-misi kita ada, prinsip kita ada dan juga kita ada, tapi asumsi masih banyak bekerja dengan model yang silo-silo tidak terlalu mengindahkan prinsip dalam strukturnya masing-masing. Dan sebetulnya ada yang diajarkan bahkan di kalangan laksana yang namanya full of government, artinya penyatuan kegiatan sistem pemerintahan itu yang dilakukan menggunakan pendekatan itu tadi, prinsip kolaboratif, integratif, kebersamaan, kesatuan, dan yang penting adalah tujuan bersama. Itu mungkin yang kata-katanya yang sampai dilakukan itu. Saya kira di tahun-tahun sebelumnya banyak tim yang sudah pernah dibentuk, tim anggaran, tim kerja di masing-masing instansi. Semuanya sudah tergambar sebetulnya siapa melakukan apa. Tapi dulu modelnya adalah lebih ke pendekatan honoraris. Jadi siapa melakukan apa itu penunjukannya karena tergabung dalam panitia. Oke. Yang mudah-mudahan ke depan tidak. Artinya Om Ilham mau bilang sebenarnya dengan adanya penyederhanaan organisasi, struktur organisasi, lalu kemudian penyetaraan tadi dari Jakung, dari administrasi ke Jakung, kemudian juga ditambah dengan faktanya bahwa kondisinya sistem kerja kita ini masih silo-silo, masih terkotak-kotak dengan struktur yang ada, maka mau tidak mau sistem kerja kita juga harus menyesuaikan dengan pola-pola baru yang sedang ditata kembali. Penyesuaian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Dan apa yang nomor satu adalah mau meningkatkan efisiensi, itu jelas karena nanti itu cara kerja tim. Kemudian dengan pembentukan tim nanti, namanya squad tim, itu akan ada namanya sharing informasi, pasti terjadi karena dia tim. Kemudian bagaimana lingkungan kerja yang kondusif. Yang ada juga sebenarnya daya saing. Saya kurang setuju dengan daya saing kalau kita bicara instansi. Kita hanya ini meningkatkan daya saing mungkin dalam kinerjanya. Mungkin yang dimaksud daya saing masing-masing kinerja unit kerja organisasi. Bukan saling bersaing. Kemudian beda daya saing sama bersaing. Akuntabilitas. Kemudian koherensi kebijakan kemarin. Nah, di samping itu ada yang mau diturunkan adalah kos pasti.
Kadang untuk satu hal saja, misalnya pendataan penduduk, itu ada berapa instansi melakukan. Misalnya untuk barisan pendataan penduduk Capil mendata, Dinas Sosial mendata, Bapeda mendata, KB mendata. Padahal dasar yang basic data yang mau dipakai adalah kependudukan. Nah itulah yang mungkin dengan model ini, nanti dengan model ini kerja bisa lintas instansi bisa dilakukan. Ya pasti juga dengan pembiayaan yang sudah ditetapkan, maka ujungnya adalah pengurangan komoditi. Artinya sinergitasnya kita lebih baik, dan kemudian duplikasi kegiatan yang sama juga bisa kita minimalisir ya, kita pastikan tidak terjadi. Inkonsistensi kebijakan juga bisa diminimalisir dan waktu pelayanan atau penyesuaian pelaksanaan kegiatan bisa lebih direncanakan. Oh, mungkin bisa lebih di-spill lagi. Sebenarnya kalau kemarin itu seperti apa sih sistem kerja kita? Sehingga sekarang ini kok harus dirubah dengan sistem kerja yang baru. Apa nih bedanya yang kemarin jadi sekarang? Kebingungannya satu hal saja. Bagaimana sih kedudukannya jabatan fungsional pasca pergantian? Kan gitu, orang pejabat pelaksana dan fungsional itu kebingungannya karena sudah terbiasa dengan kerja tim. Nah sekarang misalnya ini kita ini masih perlu ditindaklanjuti lagi dengan peraturan kepala daerah yang disusulkan, berarti di tingkat provinsi bagaimana kedudukan tim itu, kedudukan pejabat unit organisasi, pejabat penilai di dalam struktur organisasi itu yang mungkin perlu penyebaran lebih lanjut. Kenapa? Karena Permenpan nomor 7 2022 itu memberikan ruang kepada kita untuk memilih, tapi ada tapinya. Sekarang masa di transisi, yang kedepannya diharapkan terjadi hanya ada 2 level jabatan. Menilai kinerjanya, memilih kinerjanya. Jadi yang di bawahnya langsung dijabarkan fungsional. Nah, contoh di sekretariat daerah kan ada sudah sekarang masih 4 level. Ada sekda, asisten, kepala biro, ada kepala bagian. Bahkan di sekretariat masih ada pengawas. Masih ada pengawas. Itu di era transisi akan menyesuaikan. Nah ini tidak bersesuaian karena masih ada Permenpan nomor 6 tentang kinerja tadi. Itu pasti terkait. Belum lagi bicara Permenpan nomor 89 tahun 2001 bicara jenjang kinerja itu juga diatur. Yang di mana persoalan ini? Penyesuaiannya kan? Bagaimana mendudukkan nanti pejabat fungsional ini dengan pelaksana ini dalam suatu kegiatan kerja. Jadi bukan cuma tim kerja, karena di Permenpan nomor 7 ini membenarkan adanya penugasan secara individu. Jadi apakah nanti dia bertanggung jawab langsung ke kepala SKPD-nya, ataukah nanti di asisten, atau nanti di biro, atau nanti di bagian, itu nanti diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. Ya, itulah yang nanti membingungkan dan perlu penyesuaian dan tidak cukup dalam satu bulan. Jadi langkah awal adalah bagaimana dulu menyesuaikan itu, perencanaan, menyesuaikan untuk penetapan kebijakan tentang kinerjanya, penetapan kebijakan tentang sistem kerjanya, dan yang paling penting adalah itu tadi membuat peraturan, bukan peraturan kepala daerah untuk sistem kerja berdasarkan Permenpan nomor 1. Artinya bahwa Permenpan 7 dan Permenpan 1 ini masih harus dijabarkan lagi pelaksanaannya dalam peraturan gubernur supaya iya kan? Atau peraturan kepala daerah ya, kabupaten atau wali kota lah kalau di kabupaten dan kota. Artinya bahwa sebenarnya masih ada kerja-kerja berikutnya lagi. Masih ada kerja-kerja berikutnya. Ada di perencanaannya, di pelaksanaannya, di evaluasinya. Nah, rata-rata tahapan di daerah baru masuk ke tahapan merencanakan. Itu tadi perjanjian kinerja yang kita susun kemarin di awal tahun itu ya.
Tapi kita belum sampai pada tahapan merencanakan bagaimana strategi kita dalam bekerja nanti, ya, bagaimana kita menyusun, apakah pekerjaan ini mau kita lakukan secara individu, melalui penugasan pada individu, atau kita melakukan penugasan secara tim. Itu belum juga ya Om Wilam sekarang. Kan yang akhir tahun lalu dan awal tahun ini ada aplikasi yang dikeluarkan oleh BKN tentang kinerja, dan sebetulnya itu sudah mengacu ke peraturan ini, meskipun itu di luar bahwa di tingkat SKPD itu sudah mengisi SKP-nya, bahkan SKP akhir tahun pun sudah melakukan dengan model aplikasi itu, dan ada sudah jenjang-jenjang jabatan yang dimana pertanggungjawaban itu harus dilakukan, itu sudah mengarah ke situ, meskipun peraturan kepala daerahnya belum ditetapkan. Hanya saja ini teman-teman baik itu di struktural maupun JPT ataupun dia di tingkatan level 3-4 di pelaksana fungsional masih kebanyakan mengisi sesuai tupoksinya, belum berdasarkan perjanjian kerja ataupun program kegiatan, bahkan lebih jauhnya lagi ke Renstra, Renja sampai visi-visi. Tadi Om mungkin dokumen RPJMD-nya terakhir dibuka pada saat disusun kali Om ya, begitu juga Renstranya disimpan di laci. Pertanyaannya, apakah seluruh aparatur sipil negara kita di daerah tahu tentang visi misi daerah kita, bahkan pemerintah? Itu dia, karena selama ini selalu slogannya disampaikan, mari kita wujudkan visi misi gubernur dan wakil gubernur. Padahal itu sesungguhnya bukan hanya visi misi kepala daerah, tapi juga visi misi kita semua, seluruh anggota birokrasi, ASN dan seluruh masyarakat, ya. Kenapa akhirnya kemudian tidak heran kalau kemudian mungkin pencapaiannya di atas sendat-sendat, karena masyarakat tidak merasa memiliki visi misi itu. Mungkin itu barangkali hal yang harus kita bangun kayaknya Mila. Hashtagnya adalah bahwa visi misi gubernur adalah visi misi kita semua. Dapat hashtag baru. Visi misi gubernur adalah visi misi kita semua. Berarti kalau kita mau perluas lagi, visi misi kepala daerah adalah visi misi kita semua. Oke. Berapa tahun ini kita melakukan pelatihan latsar ataupun TKP TKA. Pasti Tante Novi tahu karena mantan kepala presiden. Nah, di latsar itu adalah ada. Iya, saya dipanggil Tante Novi kayak, untung bukan kayak Tante Lala yang itu ya. Saya terus serius jadi. Oke. Salah sebut Tante Lala gitu kan. Tante Lala itu yang di Manado itu. Ya. Saya lanjut. Di latsar itu ada membuat isu, membuat isu, mencari isu-isu yang berkaitan dengan visi, misi dan nilai organisasi. Singkat katanya gini, ketika mereka memasukkan ke matriks rancangan, mereka kebingungan memasukkan keterkaitan isu itu, keterkaitan kegiatan itu dengan visi, misi organisasi. Kenapa? Karena sesungguhnya Presiden Jokowi pernah bilang tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Berarti turunannya adalah kalau bicara perencanaan pembangunan tidak ada lagi visi misi OPD, tidak ada lagi visi misi SKPD, yang ada visi misi gubernur. Tapi masih banyak terjadi di daerah masih menggunakan visi misi instansinya, visi misi OPD-nya. Nah, kenapa itu dihilangkan? Karena yang tadi disampaikan oleh Presiden bahwa yang mau dicapai adalah visi bersama, bukan visi organisasi yang sifatnya silo-silo, masih bersifat sektoral. Oh, sekarang ini kan dengan sistem kerja yang baru ini diharapkan organisasi, katakan perangkat daerah, ini sudah harus berorientasi pada hasil. Iya. Gimana selama ini belum berorientasi hasil kah atau seperti apa? Teorinya seperti gini, bahwa outcome fokus kan kita berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai secara diri sendiri. Outcome selama ini kan bicara outcome tentang di organisasi. Coba lihatlah apakah BPA yang kemudian menjadi RKA yang kemudian BPA itu
berbicara outcome terhadap isu-isu yang lebih besar atau kepada instansi. Tidak sedikit masih berfokus pada output. Oke lah outcome, tapi outcome yang bersifat sektoral. Katakanlah tadi bicara masalah data penduduk yang ada beberapa instansi melakukan pendataan yang sama. Outcome-nya harusnya kan data bersama yang kemudian bisa digunakan untuk kebutuhan bersama. Apakah itu masalah sekolah, apakah itu masalah kebutuhan media sosial, apakah data yang sama butuhkan data bersama. Baru satu hal. Saya pernah bertanya sama kepala dinas, teman kepala dinas, kenapa bangun jalan? Jawab karena kita jalan sendirian. Kalau saya ditanya di ruas jalan itu ada berapa penduduk, ada berapa polisi? Itu outcome-nya apa? Cuma pada output bagaimana menyelesaikan ruas jalan, bukan kepada pemanfaatannya. Bahkan ada jalan yang dibangun di satu daerah ujungnya jurang. Bisa jadi juga itu. Rekor. Yang kedua Ada juga ya kayak ada. Yang kedua mungkin karena ada kebunnya. Mungkin jalan menuju ke akhir kehidupan gitu kan langsung jurang. Kedua kita bicara masalah angka apa istilahnya lupa. Potensi murid dari tidak sekolah menjadi TK, dari TK menjadi SD, dari SD menjadi SMP, SMP menjadi SMA dan seterusnya. Saya tanyakan kepada kepala dinas itu, nah, kenapa bisa membangun sekolah sementara tidak pernah tahu angka potensial murid yang mau sekolah Yang ada di desa itu atau di kecamatan itu atau bahkan kabupaten. Jadi kita tidak berbasis. Kemudian implementasi kebijakannya kan masih bersifat apa namanya, boundary spending atau masih implementasi kebijakan yang melibatkan satu unit instansi. Tetapi instansi ini tidak ada lisan instansi. Kalaupun ada itu tadi, mungkin teman bersama yang diajar, bukan berdasarkan kompetensinya, keahliannya. Yang bersangkutan si pelaksana itu ataupun jabatan fungsional itu sehingga dipanggil menjadi anggota tim. Yang kemudian ada istilah enabling, membuat pemerintahan lebih mampu menerima tantangan kebijakan yang itu. Sekarang kalau kita bicara 4,0, bicara revitalisasi, tapi apakah kita siap dengan era itu? Masih wacana. Saya takut ngomong seperti itu. Barangkali masih merupakan wacana seminar-seminar supaya enak didengar. Saya takutnya juga saya cuma berwacana. Yang kemudian adalah apakah yang lalu itu sudah mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Nah, kalau kita sudah bicara masih risk management, lebih lanjut lagi NR. Oke. Terima kasih. Ya, ambil sendiri. Kita minum dulu kopi tanpa gula. Ya, Kenapa? Jangan ada gula di antara. Oke. Jangan ada jus, tapi jangan ada gula di antara. Nanti diabetes. Oke, Om. Iya, kita lanjutin ya. Apalagi kira-kira? Nah, sambil minum, apa-apa. Kita lanjut tentang apa sih bahayanya dalam pembagian tugas. Coba bayangkan ruangan yang ada sekat-sekatnya. Jadi ketika bekerja dengan sekat-sekat, maka persepsi dan kepentingan masing-masing itu terbagi. Sebetulnya kerja tim dalam sekat-sekat. Itu yang mungkin yang perlu dihindari. Nah, bagaimana kalau kita bikin tim dari setiap unsur? Nah, ini kan yang paling dipertanyakan sebetulnya. Fungsional mau kerja apa, pelaksana mau kerja apa. Ketika mereka sudah tergabung dalam tim, maka mereka akan membentuk tata kerjanya, proses bisnisnya, mau melakukan apa, siapa melakukan apa. Kalau kita kembali lagi dengan model latihan yang dulu disediakan Diklat, bicara tentang Latin 1, Latin 2, Latin 3, Latin 4 yang kemudian sekarang diubah menjadi apa? Pelatihan kepemimpinan nasional, PKK, PKP, ada namanya kan dulu namanya proyek perubahan.
kalau pola-pola itu yang diterapkan di tim, maka itu bisa dikerjakan dengan bagus. Sayangnya sebagian peserta mau itu yang JPP, pelatihan kepemimpinan nasional maupun administrator dan selanjutnya yang paling keren pengawas, setelah kembali ada sebagian penelitian, saya tak sebutkan angkanya, justru tidak berkelanjutan. Padahal dengan itu sudah awal kerja model tim. Bagaimana merencanakannya, bagaimana istilahnya sederhana sebetulnya. Apa yang mau dilakukan, kapan dilakukan, bagaimana melakukannya, dengan siapa kita bekerja sama, apa kita lakukan, dan bagaimana kita lakukan. Nah, dengan model tim itu akan terjadi komunikasi dan koordinasi antar tim dan inter tim dan sebenarnya menarik model yang dibangun di dalam kurikulum pengembangan SDM ya di BPSDM itu udah bagus, sudah mengarah ke situ. Tapi kok seperti tadi Om Ila sampaikan bahwa berdasarkan penelitian nggak diteliti juga emang benar Om. Saya juga ngalami dan melihat langsung. Kira-kira menurut Om apa sih sebenarnya masalahnya, apa lagi masalahnya gitu loh. Mereka udah dilatih tuh, bahkan di dalam pelatihan sudah dibangun tuh nilai-nilai dasar ASN. Berakhlak. Sudah kan berakhlak gitu. Sudah dilatih, dikasihkan insight-insight yang luar biasa gitu kan. Terus kemudian terakhir disuruh bikin rencana aksi perubahan seperti itu. Nah, nanti kembali ke tempat kerja melempar lagi atau lupa gitu. Apa itu masalahnya? Saya agak takut menyampaikan sebetulnya karena belum pernah melakukan penelitian, hanya penyampaian dari teman-teman saja. Orientasi hasil. Orientasi hasil, apakah hasilnya adalah untuk pasca pelatihan atau orientasi hasil mendapatkan sertifikat? Mungkin itu. Ya, tidak sedikit juga yang menghubungi saya setelah pelatihan, berbicara tentang keberlanjutannya, dia sudah melaksanakan itu. Tapi tidak sedikit juga yang berhenti sampai tujuan akhir mendapatkan sertifikat pelatihan. Kalau begitu yang harus diperbaiki mungkin sistem seleksi peserta pelatihannya ya kali ya. Mudah-mudahan dengan adanya Permenpan nomor 89/2001 tentang jenjang kinerja itu, kemudian ada Permenpan nomor 6 tentang kinerja, kemudian ada Permenpan nomor 1 yang mengatur tentang sistem kerja ini. Kalau itu jalan, nanti kan berbasisnya kan salah satu isi dari Permenpan ini adalah berbasis teknologi. Nah, kalau itu bisa disinkronkan, karena sekarang pun masih sistem informasi, saya masih menamakan bukan sistem informasi sebetulnya, aplikasi. Kenapa saya bilang aplikasi? Karena kalau bicara sistem informasi pasti ada simpul-simpulnya antara aplikasi satu dengan lainnya. Nah, sekarang apakah aplikasi satu dengan lainnya sudah terintegrasi, ada simpul-simpulnya? Nah, kalau dia tersimpul, baru bisa berjalan. Proses rekrutmen satu hal, tapi ya kan ada orang bilang anak ustaz belum tentu ustaz, anaknya penjahat belum tentu penjahat juga bapaknya. Nah, jadi tetukuk atau orang kenal sekarang Gatot Kaca kan, dia terlahir sudah menjadi orang sakti, sudah mumpuni, tapi dia masih dimasukkan di candra dibuka untuk dilatih. Jadi mungkin awalnya bagus, tapi di perjalanan itu yang juga harus diperhatikan. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengawasan. Oke lah, satu lagi nih Om. Ini kan dengan model kerja, sistem kerja kita yang baru ini model kerja tim, model kerja kolaboratif, ada tim. Nah, pasti dong yang namanya pimpinan perangkat daerahnya mengharapkan bahwa tim ini bisa bekerja dengan baik. Nah, kemudian dipilihlah orang-orang personal yang bergabung di dalam tim ini adalah orang-orang terbaik. Nah, saya membayangkan bahwa mungkin akan ada suasana yang stabil nanti di dalam organisasi, karena pasti nanti ya
bagi orang-orang atau ASN yang nyaman dengan status quo-nya di zona nyaman, ini nanti akan terseleksi sendirinya dengan mekanisme sistem kerja yang baru ini, sehingga kemudian agak kurang penugasannya di dalam tim kerja ini. Seperti apa ini Om Gila? Ya kan pasti milih orang-orang terbaik dong, supaya kinerja organisasi bisa cepat, bisa efisien. Karena kita bicara sistem berarti tidak bisa berdiri sendiri. Tadi kita singgung masalah rekrutmen. Rekrutmen kita sekarang kan jauh lebih baik. Mungkin tidak begitu bagus, tapi sudah jauh lebih baik. Dulu penerimaan PNS kan kita semua pernah terlibat, dan itu pun masih udahlah bisa ceritakan. Tapi sekarang kita dengan sistem penerimaan berbasis IT yang kemudian ada passing grade, dan itu sudah terstandar. Itu bisa dibuktikan ketika mereka melakukan laksar atau prajabatan dulu, memang kualitasnya jauh lebih baik. Berarti sekiranya ada revolusi, tapi mungkin ada revolusi mau dihabiskan, dan mungkin kita berharap dengan rekrutmen yang baru ini bisa menjadi starting point untuk bisa memperbaiki sistem. Di kita mungkin masih bicara 4 tahun, 6 tahun, kalau 58 berarti oke, 4 tahun kemudian kita pensiun, atau 60, 6 tahun kemudian kita pensiun, atau saya yang mungkin dapat utama 65, dan itu akan habis dengan sendirinya. Sistem yang mau dibangun tidak akan bisa langsung bisa selesai, butuh waktu yang evolusi, yang kemudian pasti ada pertentangan di dalamnya, dan itu tidak bisa dihindari. Tapi akan berhenti dengan sendirinya ketika sudah tertata dengan bagus mekanisme kerja yang dibuat oleh pusat ini berjalan dengan baik. Mungkin 1 tahun dulu, karena kita masuk perencanaan, mungkin pasca pelaksanaan dan evaluasi yang berkelanjutan baru bisa dilakukan. Kita bisa memastikan bahwa sudah berjalan. Kenapa? Karena 3 tahapan ini kan, pertama dengan penyesuaian organisasi, itu kebingungan semua orang, tapi akhirnya jadi juga. Kemudian dengan pendaftaran jabatan, sampai sekarang masih bingung. Ada yang bertanya, Pak, pekerjaan saya apa? Pekerjaan subkoordinator, tapi SK saya sudah fungsional. Maka bertanya seperti itu, saya tanya, sekarang kerja apa? Nggak tahu. Terus tunjangan jabatanmu ada? Ada. Oh, ambil, tapi nggak tahu kerja apa. Tunjangan jabatannya mau, tapi pekerjaannya tidak. Kenapa? Karena sistem kerja ini belum diatur. Ya itulah, yang timnya belum terbentuk. Kenapa belum terbentuk? Karena belum ada pola kedudukan dalam jabatan itu, yang level-level tadi itu. Ketika itu sudah terbentuk, pelan-pelan akan membentuk tim, dan sudah suka atau tidak suka, yang tadinya bermalas-malasan akan sebetulnya kenapa malas itu bukan karena diri sendiri, mungkin karena sistem. Dan insyaallah mereka akan menyesuaikan kebutuhan yang harapan begitu. Tadi sebenarnya sistem kerja kita ini ya, kalau kita oke, ini udah suara kita jadi suaranya agak ini nih, enggak apa-apa lah, teman-teman ini juga sedang melayani konsumennya yang lain. Om gini, ini kan kita bicara soal sistem kerja, ada mekanisme kerjanya, ya kan? Lalu kemudian mekanisme kerja ini kan kita mulai nih, sistem kerja kita tata mulai dari perencanaannya seperti apa. Yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya dari awal kita sudah mulai tuh, sampai kemudian pelaksanaan ada juga monetnya tuh Om. Ya. Tapi kadang-kadang monetnya lewat gitu. Lewat maksudnya ya monet ya sekedar kita turun aja ke bawah. Tapi reviewnya itu enggak kita ambil sebagai bahan pembelajaran buat kita. Ya kan Om? Begitu evaluasi, ujuk-ujuk dievaluasi, aduh targetnya tidak tercapai gitu. Nah, apa yang salah sebenarnya di sini Om? Apakah ada tahapan yang kita lewati atau yang kita lupakan, atau ada yang miss di mana nih Om? Saya coba berpikir sebenarnya. Tapi kan sering kan menemukan hal yang seperti itu. Oke. Sering nggak? Tunggu saya tanya dulu. Nggak mau jawab. Oke.
kebetulan di kafe ini ada istilah gini, mau punya menu yang sama dengan barista, istilahnya tukang masak itu yang populer, chef mau sekualitas itu, maka lakukanlah semua hal yang dilakukan oleh chef itu. Kan gitu. Sekarang sudah ada internet apa segala macam, meskipun nanti tesnya itu tergantung tangan kita. Ketika kita melakukan semua yang dilakukan oleh barista, semua yang dilakukan oleh chef, yakinlah bahwa hasilnya akan sama. Pertanyaannya, apakah kita lakukan sistem kerja itu? Menurut teori katanya sistem kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas penanganan tugas dan pemeriksaan. Apakah rangkaian kerja sesuai dengan tata kerjanya, sesuai dengan prosedurnya, sampai sehingga dia membentuk proses aktivitas pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsi. Lebih jauh saya dengan pelan. tersurat. Oke Om. Ya, itu jadi PR kita sebenarnya ya. Sebenarnya jadi memang ya kita mulai dari perencanaan yang harus kita benahi untuk memastikan bahwa target kita ini bisa tercapai dan apa yang kita lakukan dengan sejumlah anggaran tertentu itu betul-betul bisa menjawab kebutuhan dan permasalahan yang terjadi ya, terutama yang kaitannya dengan pelayanan publik seperti itu Om ya. Nah Om, ini kan tadi mekanisme kerja, proses bisnis, dan tadi seperti Om bilang tuh ada kegiatan pemetaan dilakukan oleh Dukcapil, dilakukan oleh Dinas KB, dilakukan macam-macam yang melakukan itu. Nah, ini artinya bahwa ada juga yang miss soal tadi pembagian urusan pekerjaan kegiatan. Apakah itu karena kita melupakan bahwa ternyata di dalam proses bisnis kegiatan ini kita terkait dengan perangkat daerah mana saja gitu. Nah, kalau begitu Om, kira-kira sejauh apa sih sebenarnya kita harus meyakinkan kepada teman-teman perangkat daerah ini bahwa pemetaan proses bisnis itu penting banget gitu untuk bisa menata semua ini dari awal? Ya, jadi kita butuh penyesuaian kerja. Penyesuaian sistem kerja ini sangat terkait dengan kepemimpinan. Di mana tergambar kepemimpinan itu adalah ketika sudah diterbitkan peraturan kepala daerah. Itu dulu sebetulnya bagaimana menetapkan peraturan kepala daerah untuk penyesuaian kerja itu. Itu PR pertama. PR pertama. Nah, kan sudah jalan sekarang. Kinerja berbasis elektronik sudah jalan. Nah, tapi kan belum didukung dengan Permenpan nomor 77 ini yang hampir semua daerah belum menerapkan. Tapi kita tanda kutip dipaksa untuk memakai sistem informasi kinerja. Itu artinya secara tidak sengaja teman-teman sudah melakukan penyesuaian dengan sistem kerja, penerapan sistem kerja, peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara nomor 1 nomor 7 itu. Tadi paksa sebetulnya tanpa sengaja. Meskipun perkadaannya belum muncul, tapi kita sudah digiring ke situ. Nah, tinggal sekarang apakah ketika menyusun perjanjian kinerja, dialog kinerjanya, evaluasinya per 3 bulan, apakah kita memang betul-betul melakukan itu atau hanya sekedar untuk outputnya tadi untuk mencapai kinerja sesuai yang diminta oleh sistem informasi. Bukan sesungguhnya yang terjadi di lapangan kita sudah mencari kinerja itu kita kembali kepada jenjang-jenjang jabatan yang ada, mulai dari sekdanya sampai ke pelaksanaan. Tapi kan dengan penyesuaian sistem kerja ini kan ada level 1, level 2 yang diharapkan. Misalnya katakanlah di SKPD dinas, maka nanti diharapkan level 1 atau level 2 dikasih lagi kebebasan untuk memilih, tapi nanti diatur dengan peraturan kepala daerah. Apakah pemilik kinerjanya adalah di kepala SKPD langsung atau yang di level 2-nya? Itu nanti ditentukan oleh peraturan. Jadi tergantung dari daerahnya menetapkan. Sangat dipengaruhi dengan rentang kendali. Ketika rentang kendalinya pendek, maka kepala UPPD-nya yang akan menjadi pemilik kinerja itu sekaligus penegak. Tapi kalau tingkat katakan oleh provinsi mungkin perlu ada penyesuaian tentang
rentang tinggal itu. Misalnya sehingga apakah langsung menjadi pemilik atau nanti di tingkat asisten kah, tingkat biru atau bahkan tingkat di bagian. Bedanya dengan model kinerja yang lalu kan, misalnya kita masuk lagi ke Permenpan nomor 1 kan, Permenpan nomor 6, kemarin sudah rata-rata print out gitu. Sebelum print out karena ternyata kita masih istilahnya, minta maaf lagi, digital terasa manual. Sudah sistem informasi dan masih harus lagi di print dan tanda tangan. Harusnya kan kalau bicara sistem tidak ada lagi tanda tangan. Kelihatan di apa namanya di SKP di situ tidak ada lagi tanda tangan 3 level, hanya yang menilai dan penilaian. Itu sudah pelan-pelan dilakukan dengan model yang tersistem. Berarti sudah benar-benar kelihatan dari situ ya model 2 level tadi ya. Tinggal apakah pengisian kinerja 2003 ini mengacu pada kesepakatan dengan perjanjian kinerja, apakah setelah melakukan penyesuaian dari visi misi kita, program kita, range kita turunkan, kemudian ada dialog untuk mencapai kesepakatan di cascading itu bahwa betul-betul kita untuk mencapai outcome itu pasti sangat tergantung dengan kepemimpinan di level masing-masing. Oh, jadi kan dengan Permen PRD 7/2022 ini sebenarnya mau menciptakan organisasi birokrasi atau katakan itu adalah perangkat daerah menjadi perangkat daerah yang lebih agile, lebih dinamis. Jadi kalau ada masalah udah langsung bisa dieksekusi langsung gitu, seperti itu. Kemudian juga sistem kerjanya tidak lagi terkena kotak silo-silo dengan struktur-struktur unit kerja yang kecil-kecil itu, tidak saling mendukung. Kemudian lebih kepada berorientasi hasil. Nah, tanpa melupakan proses. Tanpa melupakan proses ya pasti. Nah, sekarang Om Ila, ini kan kita lihat itu yang menjadi tujuan dari Permenpan kita ini. Tetapi gimana Om Ila melihat kesiapan dari pimpinan perangkat daerahnya sendiri? Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah, kepala dinas, kepala badan, atau mungkin katakan sekprov dalam menghadapi situasi ini yang tadi kita dipaksa tuh harus masuk ke sistem kerja baru, padahal instrumen-instrumennya juga masih sedang diwangun. Gimana? Saya tidak pengen bicara mundur. Yang kedepannya, iya, lakukan sesuai sosialisasi secara masif. Tetapi sosialisasi itu tidak berbentuk duduk di panggung kemudian menjelaskan ke bawah, nanti orang ngerti. Dengan model-model seperti ini pun bentuk sosialisasi. Ada namanya kalau di pendidikan itu teman sebaya. Artinya semua pihak bisa melakukan sosialisasi agar semua paham dan bisa melakukan dan bisa menerapkan. Jadi siapapun di entitas lembaga kita bukan berkewajiban terpanggil lah untuk melakukan sosialisasi, dan itu dimulai dari tingkat atas. Setelah itu pasti jalan, insya Allah. Untuk ASN-nya sendiri gimana Om? Apa yang kira-kira Om Ila mau sampaikan ke teman-teman ASN kita yang mungkin seperti Om Ila sampaikan saat ini masih bingung, masih galau, masih belum tahu gimana nih Om? Ya. Dulu kan ketika kita bekerja sangat terstruktural, nggak tahu berapa kali parah baru bisa jalan ya. Dengan model sekarang kan cuma ada 2 level, yang kemudian level kedua lah yang nanti membuat membuat kebijakan. Sebelumnya kebijakan di tingkat atas, kemudian yang level kedua lah nanti yang membentuk tim, dan di dalam tim itu ada ketua tim, itu pun ada kata dapat di dalamnya. Jadi satu tim dapat ditunjuk sebagai ketua tim. Kalau di dalam satu unit, maka ketua timnya sudah jelas, anggota timnya sudah jelas. Bagaimana kalau lintas unit? Ada juga ceritanya bahwa ketika lintas unit, maka yang diangkat jadi ketua tim sebaiknya dari unit kerja yang punya kegiatan itu ya? Itu aturan mainnya. Tidak diatur sebetulnya di dalam sini apa yang menjadi ketua tim. Nah, ketika tidak bicara fungsional, teman-teman yang dulu di pelaksana, teman-teman yang dulu di administratif, teman-teman yang dulu di
jabatan pengawas, itu kan nanti secara etika maksudnya bisa disejajarkan dia nanti. Ini etikanya, mudah-mudahan diatur dengan peraturan kepala daerah bahwa masih dipandang level jabatan itu di fungsional sebagai lebih senior dan lebih lebih mumpuni untuk melakukan pekerjaan itu dan memimpin tim itu. Tahap awal sebaiknya memang lebih mengedepankan level jabatan dibanding kinerja sebetulnya. Karena ini penyesuaian, saya mengajak teman-teman untuk lebih kepada bagaimana level jabatan itu dihargai. Mungkin kedepannya bicara profesionalisme, dan untuk peralihan kita masih harus melihat itu. Jadi padahal sebenarnya dengan ini kita mendorong profesionalisme, berarti kan memang hanya kalau kita baca ini ya betul-betul kita mendorong bagaimana supaya semua ASN itu bisa profesional, dan tadi ada ekspektasi supaya kinerjanya baik, maka orang-orang profesional gimana ya? ini challenge sebenarnya buat ASN-nya sendiri kan gitu, bagaimana meningkatkan kompetensinya melalui Saya bertanya balik, misalnya kalau saya tidak kerja dengan maksimal, apakah murni saya yang tidak bekerja dengan baik atau sistem atau pimpinan? Nah itu mungkin yang perlu dikembalikan ke kita. Jangan sampai objektivitas juga pimpinan juga melekat di situ ya Om ya. Jangan-jangan pimpinan yang jadi ya semua harus introspeksi lah, semua harus betul-betul bisa memahami apa sebenarnya yang diinginkan dari perbaikan sistem kerja ini buat pimpinan perangkat daerahnya sendiri, ya bagaimana melihat ini semua berdasarkan kinerja pegawai, tetapi pegawainya juga harus introspeksi apa yang harus dia lakukan supaya pimpinan juga percaya penuh kepada dia bahwa dia bisa melakukan pekerjaan dengan pimpinannya. Nah, di mana kedudukannya jabatan pelaksana dengan fungsional? Bingung kan? Kan kerjanya kan sudah tim ya Om. Ada kedudukan dulu sebelum penugasan dan penunjukan. Kedudukannya sesuai Permenpan itu bisa di level 1, bisa di level 2. Artinya ada, ini bicara Permenpan, belum bicara peraturan kepala daerah, bahwa ada jabatan fungsional yang langsung bertanggung jawab ke level 1. Ada yang jadi tergantung perkadanya. Ada yang bertanggung jawab asisten, ada yang bertanggung jawab ke kepala biro, ada yang bertanggung jawab ke kepala bagian, bahkan ada yang bertanggung jawab misalnya di struktur organisasi yang pimpinannya jabatan fungsional. Maka jabatan fungsional itu bisa membawa jabatan fungsional dan pelaksana. Misalnya rumah sakit ya, tapi kan yang setara eselon 3. Dan itu yang menduduki ada satu fungsional atau kepala sekolah atau apapun, itu kan semua jabatan fungsional yang sebagai jabatan tambahan menduduki jabatan organisasi. Jadi kasarnya gitu, bahwa semua jabatan administrator dulu, baik administrasi, jabatan administrator dan jabatan PKP pengawas, justru dengan model ini dia bisa meningkat jabatannya lebih tinggi dari jabatan sekarang. Kenapa? Karena dia bisa bertanggung jawab langsung kepada sekda, bisa bertanggung jawab langsung kepada dinas, bisa bertanggung jawab langsung kepada asisten. Tergantung model penugasan. Jadi yang dibentuk dulu adalah kedudukannya, yang nanti oleh peraturan kepala daerah mengatur di sekda. Jadi kan yang paling spesifik sebutnya di sekretariat. Banyak level, bagaimana ke depannya, apakah ke sekdanya atau ke asistennya atau ke kepala bironya. Nah yang kalau di dinas kan sudah jelas, dinas kemudian sekretaris. Kalau di provinsi ada nggak jabatan yang diisi oleh fungsi? Seperti misalnya rumah sakit. Jadi semuanya bisa melakukan dengan pendekatan tadi, profesionalisme, tapi jangan melupakan standar etika. Jadi etika tetap jadi bahan pertimbangan ya. Kita masih pelan-pelan, jadi masuk ke MR lagi tuh, manajemen risiko. Apakah kita mau bicara profesional? Ternyata nggak bisa karena banyak hambatan-hambatan, itu harus dipertimbangkan. Manajemen risiko. Tapi ya bagaimanapun dengan
tuntutan ada sekarang Harus mengarah ke sana. harus mengarah ke sana. Dan tadi kalau Om Ila bilang evolusi, saya langsung mendapat, kalau saya sih maunya cepet-cepet gitu. Jadi kalau ayo teman-teman pelan-pelan kita akan berubah ya, kalau pelan-pelan hari ini pelan-pelan, besok pelan-pelan nggak terjadi perubahannya. Tapi mungkin cepat-cepat kita berubah. Supaya kata-kata cepat bukan berarti kita mau revolusi tanda kutip yang Om Ila bilang, tapi lebih kepada ada semangat berubah di Berarti situ. evolusi yang dimaksud di sini adalah perubahan meskipun apanya bukan langsung berubah, Iya. ya, tapi Berproses. evolusi yang berproses, yang sejak sekarang sudah ada perencanaan mau ke depannya bikin apa, dalam jangka pendek bikin apa, jangka menengah bikin apa, jangka panjang bikin apa. Itulah proses evolusi yang saya sampaikan. Proses kerja organisasi yang alur kerjanya jelas, seperti yang tadi bila saya bilang tadi, ada maskapai penerbangan yang membuat budaya kerja itu seluruhnya nanti sudah berpikir sistem. Ada touch point yang mereka pegang yang oleh kita namanya nilai organisasi. Ada touch point yang harus dipegang dan disepakati menjadi habit untuk bisa berjalan. Seperti kata itu saya kira susah. So dengan Permenpan RB 7 2022 ini sebenarnya itu tadi mau membuat organisasi itu menjadi organisasi yang berorientasi hasil tanpa melakukan proses. tanpa melakukan proses. Tanpa melupakan proses. Tanpa melupakan termasuk proses. tadi jabatan-jabatan fungsional yang harusnya dihargai dan kedudukan. Lalu kemudian bagaimana memastikan organisasi ini menjadi organisasi berdaya, dinamis. Kemudian juga ada transparansi di dalamnya. Kenapa? Karena kan yang diinginkan adalah organisasi itu adalah bukan hanya organisasi ya, tetapi juga setiap individu pegawainya juga berorientasi hasil dan kinerjanya ya Om. Selain penugasan tim, ada namanya penugasan perorangan. Jadi Kinerja individu. Penugasan perorangan yang tidak kerja tim. Jadi bisa ditunggu perorangan terhadap satu kegiatan yang mungkin perlu percepatan. Jadi ada kerja tim, ada penugasan perorangan. Ada satu lagi, pengajuan. Setiap Kita urus sendiri ya. Baik itu pelaksana maupun fungsional bisa mengajukan dirinya untuk melaksanakan satu kegiatan. Yang mana itu ya dari kan kita sudah susun kinerja. Nah ternyata di kinerja dia tidak ada. Dia bisa meminta untuk melakukan itu dengan persetujuan pimpinan. Standarnya adalah kinerja itu. Apa syaratnya lagi bahwa syaratnya ketika bicara masalah hanya bisa bicara tentang tidak pakai istilah lama, tidak keluar, tapi bisa lintas ini, bisa lintas ini tidak keluar, jadi bisa pengajuan. Itu yang diatur oleh Permenpan ini sekarang. Sebelum saya lupa, kan kita bicara tadi lintas satu unit, lintas OPD itu bisa dilakukan. Mekanismenya ada. Ketika dia lintas unit, ketika dia lintas unit kerja, gimana? Ada pengajuan dari misalnya kepala SKPD, saya istilahkan kepala SKPD saya dengan pengertian ini karena kan namanya pemilik kinerja, penilai pekerjaan atau orang ini. Kepala OPD lah katakanlah sebagai kinerja. Meminta ke OPD lain untuk mengikutkan Ke dalam tim kerja OPD ini. Tenaga fungsional itu, tenaga pelaksana itu menjadi tim. Itu aturannya gitu. Nanti diajukan, disetujui, surat kembali terus bisa. Nah itu yang sampaikan tadi. Yang tadi data kependudukan itu bisa saling bersinergi ya. Misalkan nih dinas atau katakan apa BPS mau melakukan pendataan. Nah ini yang bertanya lagi. Duluan ya. Karena dia vertikal gitu, apakah nanti di daerah ada semacam lintas vertikal di daerah itu sebaiknya diatur dulu. Nah tadi kalau bicara tentang orientasi hasil, berarti nanti juga dengan sistem ini akuntabilitas transparansi lebih dijamin dong, akan lebih baik harusnya. Ya. Senang yang bilang tanpa perencanaan peran tidak akan bagus.
meskipun waktu perang mungkin perencanaan tidak dipakai, tapi kan istilahnya gini, silakan membuat plan A, plan B, plan C, tapi jangan plan plan. Jangan plan. Istilahnya temannya lah betul. Oke. Bikin plan A, plan B, plan C, tapi jangan plan plan. Artinya tetap kita harus berencana bahwa nanti di perjalanan kita lakukan evaluasi per 3 bulan, lakukan evaluasi per 3 bulan, lakukan evaluasi. Itu yang teman-teman harus lakukan. Dan untuk di level fungsional dan pelaksana ini challenge sebenarnya ya, challenge untuk makin meningkatkan kompetensi diri ya, sehingga menjadi lebih profesional. Dengan menjadi profesional tentu akan lebih dipercaya oleh pimpinan, lebih bisa memenuhi ekspektasi dari pimpinan kata daerahnya. Nah ini luar biasa ini ngobrol sampai kita ini luar biasa ngobrol soal sistem kerja, mudah-mudahan ada masukan. Cuma temannya lah, ini Om Ilan cuma temannya lah betul, bukan siapa-siapa. Dan kami berdua dari kafe sebelah. Apa sih gila? Bukan kafe sebelah, kafe sini ya, mana yang benar kafe sebelah? Sama dengan temannya betul kan? Tidak jelas. Om Ilan, terima kasih banyak untuk saya punya pagi ini luar biasa. Oh ada ya? Ingin disampaikan? Ingin baca. Oke. Nah, gini, apa yang dilakukan sebenarnya ini cara di tingkat level pemerintahan di tingkat atas, misalnya di provinsi, di perencanaannya apa sih? Nah, yang bisa kita lakukan di sini cara misalnya setelah sosialisasi Permenpan ini, sudah sosialisasi. Oke, masih sedang. Maka yang harus dilakukan adalah perencanaan kinerja melalui penyusunan TK dan SKP. Sudah kan? Sudah Januari ini sudah. Oke, kemudian penyebaran. Jadi sosialisasi, penyusunan, SKP-nya. Kemudian pencapaian cascading target kinerja sudah. Cascading target kinerja harusnya di akhir tahun kemarin sudah. Penetapan kinerja. Penetapan kinerja di awal tahun kemarin. Dan penentuan kebutuhan untuk membentuk tim. Nah, tim squad yang mana mau dilakukan paling pertama adalah tim squad membentuk perkada tentang sistem kinerja sebelum nanti bentuk tim-tim yang ada di KD. Dan sekarang adalah squad tim menyusun perkada tim kinerja. Yang kedua di pelaksanaan. Ini pelaksanaan tugas kan sudah selesai semua dengan pelajaran, maka sekolah pemerintahan efisien. Untuk itu ke depannya akan dilakukan penataan sistem informasi yang nanti ujungnya adalah jadi memang semuanya ini keluarannya di RB, informasi birokrasi. Kita bisa ya kepanjangan. Iya, semua lini semua ini dirapikan secara keseluruhan dirapikan. Baik Om Ilan, terima kasih banyak ini ngobrol santainya. Sepertinya yang disampaikan tadinya benar. Makin siang kafenya makin ramai. Sekali lagi terima kasih Om Ilan sudah menyempatkan waktunya transit 2 jam di Kota Palu ini, tapi manfaatnya luar biasa buat kita semuanya. Mudah-mudahan juga buat sahabat ASN manfaatnya bisa diterima ya, bisa mendapatkan sharing-sharing informasi-informasi baru. Terima kasih banyak sekali lagi. Kami berdua dari kafe sebelah, bukan kafe sini tapi kafe sebelah. Bukan sebelahnya kafe. Bukan sebelahnya kafe, bukan kafe sini tapi kafe sebelah. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa